في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب Sebuah nasihat sebagai penutup dari sebagian penjelasan saya untuk merealisasikan upaya Anda menjadikan anak Anda menghafal Al-Quran seluruhnya. Suatu hari saya menjadi imam di salah satu daerah di Kuwait, dan memang biasanya saya sholat di masjid ini dari subuh hingga isya. Subhanallah, ketika saya membaca surat yang panjang, dan saya salah membaca, ada orang tua yang membenarkan bacaan saya. Hal ini membuat saya ingin tahu, maka setelah selesai dari sholat, saya pergi padanya dan saya katakan, "Paman, apakah Anda menghafal Al-Quran?" "Iya, saya hafal Al-Quran." "Iya, saya telah menghafal Al-Quran seluruhnya." Lalu saya bilang, "Anda pasti menghafalnya sejak kecil." "Tidak, saya menghafalnya saat usia 60 tahun. Saya heran, karena pada usia seperti itu pasti tidak mudah menghafalkan Al-Quran. Kemudian dia bilang, "Satu hal saja, Syekh Fahad. Dari sejak kecil, ibu saya selalu membaca doa yang sama setiap harinya. Ya Allah, jadikanlah anakku penghafal Al-Quran." Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Saya ingin menyampaikan kepada Anda, wahai Bapak, Ibu sekalian, jika Anda benar-benar ingin membuat anak Anda menghafal Al-Quran, jangan melupakan doa, doa, dan doa. Dalam sujud ketika sholat, di waktu-waktu yang Allah sudah kabarkan bahwa doa akan dikabulkan, angkatlah tangan Anda. Ya Allah, realisasikan cita-cita saya, jadikan putra-putri saya para penghafal Al-Quran. Rasulullah SAW menyebutkan 3 golongan yang tidak akan tertolak doanya. Dan salah satunya adalah doa orang tua untuk anaknya. Tidak akan pernah tertolak. Karena itu Anda jangan sampai melalaikan sebuah doa. Jika Anda benar-benar ingin merealisasikan hal itu, berdoalah setiap saat. Agar anak Anda nanti menjadi penghafal Al-Quran Al-Karim yang agung dengan izin Allah Ta'ala. تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. Kisah Muaz bersama Al-Quran cukup dipenuhi dengan rasa lelah dan juga rintangan yang sangat berat. Saat itu dia sudah menghafal separuh Al-Quran, tiba-tiba dia sakit di tengah perjalanan. Bagaimana kisahnya? Saya ikut serta dalam lomba hafalan Al-Quran yang dikenal dengan Mizbar Zahabi. Iya. Dan alhamdulillah saya berhasil sampai di babak final. Di Mizbar Zahabi biasanya suaranya bagus-bagus kan? Iya. Yeah. Karena itu nanti kami ingin mendengarkan suaramu. Iya, insya Allah. Terima kasih, tabarakallah. Saya sempat masuk televisi dan setelahnya lalu saya jatuh sakit. Iya. Yang datang secara bertahap. Penyakit apa itu? Batuk yang dahsyat. Setelah itu saya datangi Syekh dan duduk di hadapannya. Saat itu saya melakukan tasmi untuk juz yang ke-15 yaitu surat Al-Kahfi. Iya. Setiap 10 menit saya berhenti. Batuk terus dengan keras sampai setengah jam. Dan saat itu kamu juga Panasnya panas? pun meninggi. Maka saya pun mengatakan,
Anakku, pulanglah ke rumah, dan jika kamu sudah sembuh, datanglah kemari. Kemari? Ya, kemari lagi. Iya. Lalu berapa lama kamu menghentikan hafalan? Selama setahun penuh. Sama sekali berhenti? Ya, sama sekali tidak ke syekh. Selama satu tahun penuh berhenti sama sekali? Saya tidak pernah sama sekali tidak memegang mushaf. Allah. Dan di akhir bulan, ternyata penyakit saya bertambah parah. Tambah parah? Parah sekali. Iya. Saya sempat berpikir itulah akhir hidup saya. Saya akan menghadap Rob Tuhan saya. Saya sholat asar dan maghrib lantas berdoa. Ya Robi, saya telah menempuh jalanmu. Beberapa waktu saya pergi hafalan bersama ibu saya, sebab terkadang ayah sibuk, kadang sibuk sekali, jadi tidak ada kendaraan, sehingga saya harus berjalan kaki yang jaraknya sejauh 3 kilometer. Kami berjalan dari sini sampai ke terminal di atas. Kira-kira kalau cepat berjalannya sekitar 15 sampai 20 menit. Dari situ kami mengambil kendaraan menuju Tahra atau Subak untuk kemudian pindah, naik angkutan lain menuju jembatan layang dan kemudian menuju tempat Syekh. Dalam kondisi cuaca yang panas juga dingin, saya bersama ibu saya. Maka saya bergumam, wahai Robku, sesungguhnya engkau tidak menyanyiakan seorang yang membaguskan amalan ibadahnya. Setelah itu saya menangis sampai saya selesai sholat. Lalu sebulan setelah itu ternyata penyakit saya sembuh total. Allahu Akbar. Setelahnya saya kembali pada Al-Quran dengan kekuatan yang tidak pernah terbayangkan sama sekali. Iya. Akhirnya dia menghafal Al-Quran setelah melampaui rasa lelah, kesabaran dan doa. Bagaimana tidak bahagia ayah dan ibunya melihatnya berhasil menghafalkan dan menghatamkan Al-Quran. Demi Allah, saya menanti hari-hari itu dan saya selalu mengatakan hal itu pasti datang. Maka Muaz mulai menghafalkan ayat demi ayat dan saya yakin dia akan berhasil karena Allah selalu memuliakan orang-orang yang menghafal kitabnya. Sampai hari ini itulah yang dia lakukan. Dia selalu membaca Al-Quran, kemudian merojaah dengan saya atau ayahnya. Berapa usia kamu saat kamu menghafalkan Al-Quran? Saya sudah hafal saat usia saya 12 tahun. Lengkap seluruh Al-Quran? 12 tahun kurang 5 bulan. Jadi tepatnya 11,5 tahun. Benar? Masya Allah. Sudah lengkap seluruh Al-Quran? Iya. Dengan itqan? Ya, dengan itqan. Kalau memang itqan, boleh saya menguji kamu sekarang? Ya, alhamdulillah. Siap? Alhamdulillah. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Masya Allah. Masya Allah, tabaraka rahman. Saya berwasiat dan berpesan kepada diriku dan semua orang di seluruh dunia. Siapapun yang mempunyai anak kecil haruslah berupaya mencetaknya menjadi penghafal Al-Quran. Kalau dia sibuk, bisa mendatangkan seorang syekh pembimbing. Jangan merasa cukup dengan taman pendidikan Al-Quran. إنه نور لقبري إنه نور لقبري. Siapapun yang berjalan atau berjumpa dengannya, saya bangga bahwa Muaz adalah anak saya. Dan walaupun dia selalu bilang, ibu tidak usah lagi menemani saya karena saya sudah besar, tapi saya tetap akan menemaninya. Kami tidak mungkin dikenal di seluruh kampung ini, kecuali dengan adanya Muaz, anakku.
dengan adanya Al-Quran bersamanya. Allah mengangkat nama dan kedudukan kami, berjalan bersamanya. Itu membuat kepala kami bisa tegak dan bangga. Saya yakin setiap orang memperhatikan bahwa penghafal Al-Quran mendapat tempat di hati kita di antara teman-teman tempat kerja di masjid sebagai orang yang terhormat. Semua orang hormat. Misalnya ada orang yang duduk bersama Anda dan belum kenal, mungkin biasa saja. Tapi begitu disampaikan pada Anda bahwa dia adalah hafal Al-Quran, otomatis akan mengubah pandangan Anda dan dia menjadi tambah disegani dan dihormati. Tapi itu bukan dari kita. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penghafal Al-Quran akan selalu dihormati dan didahulukan di majelis. Karena apa? Karena dia penghafal kitab Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah cerita menarik, dan ini terjadi di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Madinah Munawwarah. Beliau punya gubernur, dan gubernur itu kebetulan adalah gubernur di Mekah. Dan pada saat itu dia ingin mengunjungi kota Madinah Munawwarah. Lalu terjadilah sebuah percakapan seperti ini. Siapa yang Anda delegasikan untuk memegang kendali pemerintahan sementara ini? Ibnu Bazi. Dia bekas budak. Umar bertanya, dia bekas budak? Dijawab, iya benar. Wahai Amirul Mukminin, walaupun bekas budak, dia qari kitab Allah Azza wa Jalla. Kemudian diriwayatkan Umar radhiyallahu an berkata, ketahuilah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan kitab ini Allah mengangkat suatu kaum dan melebihi kaum yang lainnya. Dan aku berharap Ibnu Bazi termasuk dari mereka. Lihatlah bagaimana penghargaan Umar bin Khattab yang sempat mempertanyakan kenapa dia dijadikan pejabat. Ternyata setelah tahu Ibnu Bazi seorang qari Al-Quran, langsung terangkat kehormatannya. Marilah kita mohon kepada Allah agar dijadikan bagian dari mereka, wahai para penghafal Al-Quran, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, Syekh sekarang meminta saya mengujinya dengan Al-Quran Braille. Saya tidak menolak, tapi dia minta saya untuk memilih dari bagian mana saja. Ya, pilih bagian mana saja. Saya sudah buka sekarang. Silahkan baca yang ini. Baca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah juz 3 dari surah Al-Baqarah. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مسعد الحفاظ مسعد الحفاظ مسعد الحفاظ في الأزمان. Muhammad Said telah menghafal Al-Quran sejak usia 6 tahun. Dia menjadi contoh dari seluruh nasihat yang saya sampaikan dalam acara kisah Musafir Al-Quran, yaitu bagaimana membuat anak-anak menghafal Al-Quran. Saat ini saya berada di Mesir bersama seorang anak, Masya Allah, dia masih kecil, tapi dia menjadi orang yang sudah besar. من قربه من كتاب الله سبحانه وتعالى. Apa kabar Syekh Muhammad? Baik, Baik insya Allah. alhamdulillah. Semua baik-baik saja? Iya, alhamdulillah. Sekolahnya lancar? Alhamdulillah. Masya Allah. Syekh Muhammad, kapan kamu mulai menghafal Al-Quran? Saat itu usiaku masih 3 tahun. Usia 3 tahun mulai menghafal Al-Quran? Lalu ilmu matan apa yang kamu hafal, Masya Allah? Matan Tufatul Atfal dan Matan Iya? Jazariyah. Masya Allah. Kamu bisa perdengarkan sedikit matan Tuhfatul Atfal yang kamu hafal? Silakan. أحكام نون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع وأحكام فقس تبيين فالأول الإظهار قبل أحرفه للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء ممالتان ثم غين خاء والثاني إدغام والثاني إدغام بستة آتت
فيرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يضغما فيه بغنات بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا. Masya Allah, hafalan kamu benar-benar bagus sekali. Syekh Muhammad, menurut kamu menghafal Al-Quran itu sulit atau mudah? Waktu saya mulai menghafal Al-Quran, saya rasa mudah. Awalnya mudah atau Iya. susah? Mudah. Mudah? Iya. Setelah itu agak susah? Tidak. Semuanya mudah? Iya. Baik, kalau begitu saya uji hafalan Al-Quran ya. Silakan. Dari mana saja? Iya, dari manapun. Semoga Allah memberikan barokah. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Masya Allah, Tabaraka Rahman. Pemirsa, anak yang ada di hadapan kita sekarang, saya uji dari hafalannya yang lengkap. Dia baru usia 8 tahun. Bukan orang yang telah berusia 20 atau 23 tahun, 15 atau 16 tahun. 8 tahun masih kecil sekali, Masya Allah, Tabaraka Rahman. Dia hafal Al-Quran saat usianya 6 tahun. Itu artinya, kita bisa membuat anak-anak kita menghafalkan Al-Quran dalam usia mereka yang 6 tahun. Itu bukan mujizat. Apa yang terjadi adalah berkat keseriusan ayah dan ibunya. Setelah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, anak ini mampu menghafal Al-Quran. Saya akan lanjutkan uji hafalan padanya, sebab saya senang dengan Syekh Muhammad. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Saya sampaikan selamat pada ayah dan ibunya. Di tengah mereka ada anak yang seperti ini yang memperdengarkan Al-Quran. Sekarang setiap kita menginginkan anak yang seperti ini duduk bersamanya menghafal Al-Quran. Bayangkan seandainya Anda memanggil anak Anda, kemudian Anda membuka mushaf dari bagian manapun untuk menguji bacaan anak Anda apakah sudah benar atau tidak. Coba bayangkan itu, wahai ibu yang ada di rumah. Anda memegang dan membuka mushaf kemudian menguji anak Anda. Bayangkanlah selalu Anda bisa menegakkan kepala karena anak-anak Anda menghafal Al-Quran. ارتق لأنك حافظ يا مسلما ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن احفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من
قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا